Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara pengambilan sumpah apoteker Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia Angkatan ke-9, Senin 22 November 2021. Calon apoteker memasuki ruangan. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Hadirin yang kami hormati, demi kelancaran dan hikmatnya acara pengambilan sumpah apoteker ini, dimohon kepada hadirin yang mengikuti acara ini secara virtual untuk memastikan kondisi video dalam keadaan menyala, mikrofon dalam keadaan mute, dan tidak melakukan percakapan selama acara berlangsung. Dan kepada calon apoteker, tidak diperkenankan meninggalkan tempat selama acara ini berlangsung. Terima kasih. Upacara pengambilan sumpah dan pelantikan apoteker lulusan program studi profesi apoteker Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia semester ganjil tahun akademik 2021-2022 akan dimulai. Dewan sidang memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Mars Umi.
Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Pembacaan kalam ilahi kepada Saudara Muhammad Faras Dafa SAG dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat
Rektor Universitas Muslim Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor 1. Yang kami hormati Dekan Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia, yang kami hormati Ketua Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia, yang kami hormati Ketua Komite Farmasi Nasional, yang kami hormati Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Sulawesi Selatan, yang kami hormati Ketua Pembina Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia, yang kami hormati rohaniawan serta seluruh tamu undangan dan orang tua wali calon apoteker, serta yang berbahagia para calon apoteker. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Salawat serta salam kita hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa risalah keislaman sebagai penerang kehidupan manusia. Sidang terbuka dalam rangka pengambilan sumpah apoteker Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia Angkatan 9 dibuka oleh Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesempatan untuk hadir pada kesempatan kali ini. Tak lupa pula kita kirimkan salam, selawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sidang terbuka dalam rangka pengambilan sumpah apoteker angkatan ke-9 Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia semester ganjil tahun akademik 2021-2022 saya buka secara resmi dengan mengajak kepada seluruh hadirin untuk membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan Ketua Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia dan pembacaan surat keputusan kelulusan kepada Bapak Apoteker Hendra Herman S. Farum MSc dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Keputusan Dekan Fakultas Farmasi nomor 2842 garis miring A titik 10 garis miring FF UMI garis miring 11
2021 tentang penetapan peserta Sumpah Apoteker Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Angkatan 9. Atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, Dekan Fakultas Farmasi UMI Universitas Muslim Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, menunjuk kepada nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai peserta dalam Sumpah Apoteker Angkatan 9 pada program studi profesi apoteker Fakultas Farmasi UMI. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ketiga, surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa amanah. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah bertepatan dengan 22 November 2021. Dekan Fakultas Farmasi Apoteker Rahmat Kosman, SSI MKes. Prosesi Sumpah Apoteker. Kepada calon apoteker dipersilahkan mengambil tempat yang telah ditentukan. Dan kepada calon apoteker yang mengikuti profesi pengambilan sumpah secara daring, disilahkan untuk memposisikan Al-Quran pada depan dada. Kepada rohaniawan dipersilahkan untuk mengambil tempat. Sebelum saya mengambil sumpah atas nama KFN, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudari bersedia diambil sumpahnya? Bersedia. Diambil sumpah dengan cara agama apa? Islam. Selanjutnya, ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bahwa saya akan membaktikan hidup saya. Guna kepentingan peri kemanusiaan, terutama dalam bidang kesehatan. Bahwa saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya. Dan keilmuan saya sebagai apoteker. Bahwa sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kefarmasian saya
Saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kefarmasian saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum peri kemanusiaan, untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum peri kemanusiaan, bahwa saya akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian, bahwa dalam menunaikan kewajiban saya saya berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik kepartaian, atau kedudukan sosial. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keinsafan. Kepada rohaniawan dipersilahkan kembali ke tempat. Kepada para apoteker disilahkan kembali ke tempat. Penandatanganan surat sumpah kepada Dekan Fakultas Farmasi, Ketua Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, dan Ketua Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia dipersilahkan mengambil tempat yang telah disediakan. Apoteker yang hadir di ruangan disebutkan namanya satu persatu untuk menandatangani surat sumpah, dipersilahkan untuk maju ke depan. Apoteker Abdul Qadir, Sarjana Farmasi. Cek. Apoteker Yulinda Rahim, Sarjana Farmasi. Apoteker Abdul Rauf Rum, Sarjana Farmasi.
Apoteker Nur Kadri Amimah, Sarjana Farmasi. Apoteker Aswan, Sarjana Farmasi. Kepada apoteker yang mengikuti acara secara virtual, dipersilahkan menandatangani surat sumpah, kemudian menunjukkan surat sumpah yang telah ditandatangani pada kamera Zoom masing-masing. Kepada Ketua Komite Farmasi Nasional, Ketua Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, dan Ketua Program Studi Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia, serta apoteker baru disilahkan duduk kembali. Selanjutnya, kami akan membacakan nama-nama apoteker baru yang mengikuti acara secara daring. Apoteker Ade Pratiwi, Sarjana Farmasi. Apoteker Andi Nunung Nandrang, Sarjana Farmasi. Apoteker Andito Saputra, Sarjana Farmasi. Apoteker Anggi Akrianti Putri, Sarjana Farmasi. Apoteker Aprilia Pratiwi Aslah, Sarjana Farmasi. Apoteker Asri Mawaddah, Sarjana Farmasi. Apoteker Asria, Sarjana Farmasi. Apoteker Atika Reski Pratiwi, Sarjana Farmasi. Apoteker Azimah Gafar, Sarjana Farmasi. Apoteker Bayu Raivaldo Rahim, Sarjana Farmasi. Apoteker Khairun Nisa, Sarjana Farmasi. Apoteker Sindiah Anastasia Clarita, Sarjana Farmasi. Apoteker Dewanti Fatma Lakaji, Sarjana Farmasi. Apoteker Dewi Puspitasari AG, Sarjana Farmasi. Apoteker Dewi Wijayanti, Sarjana Farmasi. Apoteker Fahriawan Syahrir, Sarjana Farmasi. Apoteker Patriani, Sarjana Farmasi. Apoteker Filman Afrian Badu, Sarjana Farmasi. Apoteker Fitri Ramadhani, Sarjana Farmasi. Apoteker Iis Hikmawati Rasidu, Sarjana Farmasi. Apoteker Irma Patoala, Sarjana Farmasi. Apoteker Makfirah Miranda Putri, Sarjana Farmasi. Apoteker Marcelawati Chandra Pakaya, Sarjana Farmasi. Apoteker Meiliana Amir, Sarjana Farmasi. Apoteker
Muhammad Rizki, Sarjana Farmasi. Apoteker Musdalifah, Sarjana Farmasi. Apoteker Nadia Adam, Sarjana Farmasi. Apoteker Nadia Apriani Mahmud, Sarjana Farmasi. Apoteker Nanda Prasetya Dewi Riantika, Sarjana Farmasi. Apoteker Nartimada, Sarjana Farmasi. Apoteker Nurhayani, Sarjana Farmasi. Apoteker Nurlaili Firdaus, Sarjana Farmasi. Apoteker Nur Mutmainah, Sarjana Farmasi. Apoteker Nurul Fadilah Amrullah, Sarjana Farmasi. Apoteker Nurul Ramadhani, Sarjana Farmasi. Apoteker Rabiul Saniah Sahid, Sarjana Farmasi. Apoteker Rindayani, Sarjana Farmasi. Apoteker Rizky Kurniawati, Sarjana Farmasi. Apoteker Siti Nur Hafsah, Sarjana Farmasi. Apoteker Sri Citra Permata Jufri, Sarjana Farmasi. Apoteker Sri Wahyuni, Sarjana Farmasi. Apoteker Siti Muslimah Pratiwi, Sarjana Farmasi. Apoteker Suhaini, Sarjana Farmasi. Apoteker Wardah, Sarjana Farmasi. Apoteker Windy Nandasari, Sarjana Farmasi. Apoteker Zaitun Suciani Ishak, Sarjana Farmasi. Oh, pi foto kak. Wadah mau pi foto. Berkegan. Penyerahan ijazah apoteker oleh Wakil Rektor 1 Universitas Muslim Indonesia. Penyerahan sertifikat kompetensi oleh Ketua Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia. Penyerahan surat sumpah dan surat registrasi apoteker oleh Ketua Komite Farmasi Nasional yang diwakili oleh Dekan Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia, dan pemberian ucapan selamat kepada apoteker baru. Kepada Dewan Sidang disilahkan mengambil tempat. Kepada apoteker yang disebutkan namanya, disilahkan untuk maju ke depan. Apoteker Abdul Qadir S. Faram. Apoteker Yulinda Rahim S. Faram. Apoteker Abdul Rauf Rum S. Faram. Apoteker Nur Kadri Amima S. Faram. Apoteker Aswan S. Faram. Dewan Sidang dan apoteker baru
Disilahkan duduk kembali. Penyerahan apoteker baru oleh Ketua Program Studi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia kepada Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Kepada Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Sulawesi Selatan dimohon untuk mengaktifkan audio. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kami menyerahkan apoteker baru sejumlah 51 orang dari Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia yang telah siap berkontribusi dalam pembangunan kesehatan. Kepada pengurus daerah Ikatan Apoteker Indonesia Sulawesi Selatan, terima kasih. Terima kasih, dengan ini kami menerima para apoteker baru dari Universitas Muslim Indonesia. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Dengan ini kami menyerahkan apoteker baru sejumlah 51 orang dari Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia yang telah siap berkontribusi dalam pembangunan kesehatan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Senin, tanggal 22 November tahun 2021, saya atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menerima apoteker lulusan Universitas Muslim Indonesia Fakultas Farmasi Angkatan 9 tahun akademik 2021-2022 sejumlah 51 orang untuk didayagunakan dan memberikan pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih. Terima kasih. Penyerahan penghargaan mahasiswa berprestasi oleh Dekan Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia. Mahasiswa berprestasi lulusan program studi profesi apoteker Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia. Apoteker Makfirah Miranda Putri Esfaram lulus dengan IPK 3,9. Apoteker Yulinda Rahim Esfaram lulus dengan IPK 3,9.
Sidang terbuka dalam rangka pengambilan sumpah apoteker Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia Angkatan 9 ditutup oleh Dekan Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia. Sidang terbuka dalam rangka pengambilan sumpah apoteker Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia Angkatan 9 semester ganjil tahun akademik 2021-2022. Saya tutup secara resmi dengan mengajak seluruh hadirin untuk membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada orang tua wali apoteker baru, disilahkan untuk bergabung dengan putra-putrinya melalui aplikasi Zoom Meeting. Acara selanjutnya, sambutan Rektor Universitas Muslim Indonesia yang diwakili oleh Wakil Rektor 1 kepada Bapak Dr. Haji Hanafi As'ad SEMT IPM dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu saja. Satu. Bagus. Ya, mohon maaf, saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua Komite Farmasi Nasional. Yang saya hormati juga saya banggakan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia. Alhamdulillah sempat hadir secara luring. Yang saya hormati dan saya banggakan pengurus daerah Ikatan Apoteker Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan yang hadir secara daring. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, alhamdulillah juga bergabung secara daring. Yang saya hormati dan sangat saya banggakan Bapak Dekan Fakultas Farmasi beserta seluruh wakil dekan, baik yang hadir secara offline maupun online. Yang saya hormati juga saya banggakan Ketua Program Studi, baik program studi S1 Farmasi dan lebih khusus lagi kepada Ketua Program Studi Profesi Farmasi. Yang saya cintai, saya banggakan seluruh dosen dan tenaga pendidikan dalam lingkup Fakultas Farmasi. Yang saya cintai juga sangat saya banggakan seluruh peserta yang baru saja diambil sumpahnya, baik yang hadir secara langsung, online, offline maupun online. Yang saya kira insya Allah semuanya akan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah tadi barusan kita sama-sama mengikuti acara penyumpahan. Kalau berbicara penyumpahan, sumpah itu kadarnya lebih tinggi daripada janji. Makanya tingkatan-tingkatan pengambilan sumpah dan janji itu diperuntukkan level pendidikannya di bawah. Janji lebih diperkhususkan kepada sarjana S1. Ini guyon saja. Jadi wajar itu kalau ada yang mengatakan begini. Ya syukur-syukur kan saya sudah janji. Tapi belum pernah kita mendengar syukur-syukur saya kan sudah bersumpah. Nah, itu kira-kira. Jadi maknanya artinya adalah
tanggung jawab bagi yang diambil sumpahnya itu adalah jauh lebih tinggi dibanding dengan tanggung jawab di saat mengucapkan janji. Ini penting, ini penting. Nah, saya selaku pimpinan universitas tentu berharap bahwa sumpah yang barusan tadi diucapkan itu benar-benar mampu diimplementasikan, diwujudkan, sehingga dengan demikian visi Universitas Muslim Indonesia, yaitu melahirkan manusia-manusia berilmu amaliyah, beramal ilmiah dan berakhlakul karimah, serta berdaya saing tinggi. Jadi saya kira lafal sumpah tadi itu adalah tidak lain orientasinya orientasi kepada visi Universitas Muslim Indonesia. Anak-anakku dan saudara-saudaraku, para apoteker baru, saya tahu persis bahwa keberhasilan sampai sekarang ini yang diraih adalah keberhasilan yang perjuangannya tidak bisa dipandang remeh. Kenapa saya katakan begitu? Karena proses penyelesaian seluruh kewajiban akademik itu dilakukan dalam situasi penuh tantangan. Terutama tantangannya adalah pandemi COVID-19. Ada yang mengatakan bahwa selama pandemi COVID-19 semua proses pendidikan lebih mudah. Kalau saya mengatakan bahwa justru lebih sulit. Kenapa lebih sulit? Karena bagi siapa saja yang tidak mampu segera melakukan penyesuaian diri, maka itu akan tenggelam oleh kondisi yang ada. Berarti di situ menunjukkan bahwa ada sebuah perjuangan-perjuangan yang tidak sebagaimana biasanya. Alhamdulillah, para peserta yudisium ini telah melampaui tantangan itu. Jadi oleh karena itu saya ucapkan selamat atas perjuangan yang kurang lebih barangkali 1,5 tahun, ya, 1 tahun. Saya kira waktu 1 tahun 360 hari itu bukan waktu singkat, hanya 360 hari, tetapi konten di dalamnya, maknanya itu penuh dengan makna-makna perjuangan. Kemudian saya juga ingin memanfaatkan kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku dan saudara-saudaraku, para peserta pengambilan sumpah tadi, ini kebijakan Universitas Muslim Indonesia terkait dengan prodi-prodi ilmu kesehatan. Ya, alhamdulillah berdasarkan rapat bersama Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia dengan pimpinan Universitas Muslim Indonesia, jadi artinya antara yayasan dan rektorat, itu telah disepakati bahwa Rumah Sakit Ibnu Sina sebagai rumah sakit pendidikan utama terhitung sejak 3 minggu yang lalu itu berada di bawah pengelolaan Universitas Muslim Indonesia. Nah, ini apa artinya? Artinya adalah perlu ada langkah-langkah akademis untuk bisa dilakukan sebuah penataan rumah sakit yang berbarengan dengan penataan akademik. Makanya baru-baru ini telah dilaksanakan kegiatan workshop tentang Interprofessional Education, IPE, yang orientasinya adalah orientasi kepada IPC, Interprofessional Collaboration. Nah, tentu ini adalah ujungnya adalah berujung kepada bagaimana memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. Nah, tentu saya berharap bahwa Fakultas Farmasi ke depan benar-benar memanfaatkan perubahan dan mekanisme yang ada saat ini. Selanjutnya, tentu saja dengan adanya perubahan itu, konsekuensi akademisnya adalah perlu dilakukan sebuah reorientasi kurikulum. Ini penting sekali ini saya sampaikan. Dan yang terakhir, sebelum saya tutup sambutan saya mewakili Pak Rektor, tadi telah ada pemberian penghargaan kepada lulusan terbaik berprestasi.
Saya juga sekaligus menyampaikan bahwa bagi lulusan yang masuk kategori berprestasi, itu berdasarkan kebijakan Universitas Muslim Indonesia, diberikan kelonggaran dalam bentuk keringanan jika ingin melanjutkan studinya di dalam lingkup Universitas Muslim Indonesia. Nah, apoteker baru ini punya peluang untuk melanjutkan studi lanjut ke S2. Alhamdulillah, baru-baru ini Fakultas Farmasi telah diterbitkan izinnya oleh pemerintah untuk mengoperasionalkan program studi Magister Farmasi. Apa keringanannya? Keringanannya adalah beban pembiayaan khususnya BPP, SPP itu diringankan sampai 50%. Jadi ini punya kesempatan, silakan. Ya. Saya akan segera kawal untuk operasional program Magister Farmasi. Insya Allah, doakan. Yang terakhir sekali, harusnya tadi di awal ini saya sampaikan, permohonan maaf Pak Rektor. Ya, kebetulan hari ini ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan oleh beliau, yaitu kegiatan penandatanganan MOU antara Universitas Muslim Indonesia dengan pemerintah daerah Kabupaten Pangkep, yang tempat pelaksananya itu di Pesantren Darul Mukhlisin pada Lampe. Saya di Jakarta ditelepon oleh Pak Rektor untuk segera pulang karena akan hadir di Padalampe pada acara itu. Bertepatan 2 menit yang lalu saya di WA oleh WD1 Fakultas Farmasi. Saya sampaikan kepada Pak Rektor bahwa Pak Rektor, ada juga undangan dari farmasi. Mohon petunjuk apakah tetap saya bergabung ke Pangkep atau seperti apa petunjuk Pak Rektor. Nah, Pak Rektor mengatakan begini. Pertama, OR1 masih capek. Pulang kalau perlu istirahat. Nah, karena ada acara, sambil istirahat, sambil hadirilah itu farmasi. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, jadi sekali lagi Bapak Rektor menyampaikan permohonan maaf dan sekaligus diminta juga menyampaikan kepada seluruh lulusan apoteker baru ucapan selamat dari beliau kepada seluruh anak-anakku dan saudara-saudaraku sekalian. Saya kira demikian. Sekali lagi selamat semuanya dan selamat kepada seluruh pimpinan Fakultas Farmasi. Ini sebuah prestasi yang tidak bisa dipandang sebelah mata, saya kira. Dan sekali lagi selamat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan perwakilan apoteker baru oleh Saudara Apoteker Abdul Qadir S. Farem. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Muslim Indonesia atau yang mewakili. Yang terhormat, yang kami hormati Dekan Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia, yang kami hormati Ketua Program Studi Profesi Apoteker Universitas Muslim Indonesia, yang kami hormati Ketua Komite Farmasi Nasional, yang kami hormati Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia,
yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Sulawesi Selatan, yang kami hormati Ketua Pembina Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia, yang saya hormati rohaniawan serta seluruh tamu undangan dan orang tua atau wali apoteker baru, serta yang berbahagia rekan-rekan apoteker baru. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat, rahmat dan hidayahnya kita diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat menghadiri acara pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji apoteker Fakultas Farmasi Angkatan 9 Universitas Muslim Indonesia. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin. Hadirin yang terhormat, hari ini adalah hari yang bersejarah dan berbahagia dalam hidup kami. Hari di mana kami telah berhasil melewati suatu perjuangan pada proses pendidikan yang penuh rintangan hingga akhirnya kami dapat dilantik secara resmi di hadapan hadirin yang terhormat menjadi seorang apoteker. Perkenalkanlah saya mewakili rekan-rekan sejawat apoteker baru untuk menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kami dapat menimba ilmu hingga jenjang profesi apoteker. Kami mengucapkan terima kasih atas bimbingan tiada henti dari rektor kami dan jajarannya, dekan kami dan jajarannya, para dosen yang telah senantiasa memberikan pengetahuan kepada kami, serta sivitas akademika atas segala bantuan dan dukungan kepada kami selama ini. Atas nama rekan-rekan apoteker baru, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tingkah laku kami yang tidak berkenan selama proses pendidikan. Di samping itu, tidak lupa rasa terima kasih kepada kedua orang tua dan keluarga kami karena dukungan yang tiada pernah henti, baik moral maupun material, sehingga hari ini kami secara resmi dilantik menjadi seorang apoteker. Hadirin yang terhormat, kami menyadari apoteker merupakan profesi di bidang kesehatan, mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap nyawa banyak orang. Kami berharap ilmu yang kami peroleh selama perkuliahan dapat kami abdikan dan amalkan bagi keluarga, masyarakat dan bangsa. Universitas Muslim Indonesia mendidik kami untuk menjadi seorang apoteker yang berkompeten, berakhlakul karimah serta berdaya saing tinggi. Besar harapan kami Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia dapat senantiasa terus berkembang dan unggul dalam mencetak lulusan terbaik yang berperan aktif dan membangun Indonesia menjadi lebih baik. Hadirin sekalian, tidak lupa rasa terima kasih kami sampaikan kepada berbagai institusi pemerintahan, rumah sakit, industri, dan pihak-pihak lain baik lembaga maupun perorangan yang senantiasa mendukung apoteker Fakultas Farmasi Angkatan 9 Universitas Muslim Indonesia dan memberikan bantuannya mulai dari menerima kami untuk melaksanakan PKPA ataupun dalam bentuk bantuan lainnya. Saya mewakili rekan-rekan apoteker baru memohon maaf apabila selama ini kami melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Kepada rekan-rekan sejawat apoteker baru sekalian, inilah langkah awal bagi kita. Kita akan berhadapan dengan masyarakat dan dunia kerja. Kita sebagai seorang apoteker hendaklah senantiasa rendah hati dan selalu membuka diri untuk terus belajar akan hal-hal baru serta memberikan kontribusi yang terbaik di lingkungan sekitar kita. Setelah ini mungkin kita akan berpencar ke seluruh Indonesia untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik
atau bahkan menjadi anak bangsa yang wakili bangsa ini untuk menunjukkan siapakah Indonesia di mata dunia. Semoga kekompakan dan kekeluargaan kita akan terus terjaga hingga nanti. Di akhir kata saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Menteri Agama sedang sholat Jumat di masjid besar di kota ini. Selamat tinggal wahai sahabat, semoga kelak kita berjumpa lagi, menjadi seorang yang berarti bagi negeri yang kita cintai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia kepada Bapak Apoteker Lelik Yusuf Indrajaya SSI SE MBA dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Wakil Rektor yang kebetulan tadi sudah meninggalkan kita, Bapak Dr. Insinyur Haji Hanafi As'ad MT. Kepada yang terhormat Dekan Fakultas Farmasi UMI, Bapak Apoteker Rahmat Kosman, Sarjana Sains Magister Kesehatan. Kepada yang terhormat Kaprodi Apoteker UMI, Bapak Apoteker Hendra Herman, Sarjana Farmasi Magister Sains. Kepada yang terhormat para rohaniawan, para tamu undangan, ada juga Bapak Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia, Prof. Gemini Alam yang menghadiri secara daring, dan juga tentunya seluruh apoteker yang hari ini dilantik dan melakukan pelafalan Sumpah Apoteker. Kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita bisa melakukan prosesi pelantikan dan pelafalan Sumpah Apoteker dengan cara daring dan juga luring di era pandemi ini. Pada dasarnya hari ini adik-adik apoteker yang mengucapkan lafal sumpah dan dilantik dan serta mendapatkan surat sumpah itu merupakan prosesi yang paling ideal. Kenapa paling ideal? Karena hari ini sebetulnya kita melibatkan 3 pemangku kepentingan, yaitu organisasi profesi, dalam hal ini Ikatan Apoteker Indonesia, kemudian Komite Farmasi Nasional yang mewakili pemerintah, dan juga ada unsur dari universitas, yaitu Universitas Muslim Indonesia. Hari ini adik-adik sekalian menerima 4 dokumen. Ada STRA, surat tanda registrasi apoteker, ada ijazah, ada sumpah, dan juga ada sertifikat kompetensi. Dari 4 dokumen yang ada, nanti 2 masa berlakunya akan habis dalam waktu 5 tahun, sehingga kalian harus melakukan resertifikasi setelah 5 tahun. Caranya adalah tentunya kalian dengan memperpanjang sertifikat kompetensi kalian, yaitu dengan cara mengumpulkan 150 SKP yang terdiri dari SKP pembelajaran, SKP praktek, dan SKP pengabdian. Alhamdulillah bahwa
Saat ini apoteker yang dilantik itu merupakan apoteker-apoteker yang saat ini telah lulus uji kompetensi apoteker Indonesia. Kali ini tidak semua teman-teman kalian lulus dalam UKAI, tetapi hanya yang terpilih dan layak menjadi apoteker yang lulus dalam uji kompetensi apoteker Indonesia. Karena itu tentunya kalian bisa memberikan aplaus kepada diri kalian semua karena telah lulus dan bisa dilantik hari ini. Adik-adik sekalian, hari ini tentunya kalian sudah menjadi apoteker. Kalian tentunya memiliki hard kompetensi. Hard kompetensi yang dinyatakan dalam sertifikat kompetensi. Kalau kita bicara hard kompetensi, kalau teman sejawat di profesi lain, misalnya dokter, diminta memahami minimal 144 penyakit yang ada, maka tentunya adik-adik harus mengasah kembali kemampuannya dalam memahami minimum 144 jenis obat-obatan untuk mengobati 144 jenis penyakit. Di luar itu tentunya adik-adik juga diharapkan memiliki soft kompetensi. Soft kompetensi antara lain tentunya adalah kemampuan leadership. Karena setelah ini kalian akan melakukan praktek kefarmasian. Jadi kalau kemarin belajar online, setelah lulus maka kalian dituntut melakukan praktek kefarmasian secara online, secara offline, terjun langsung ke dalam masyarakat. Nah, disinilah perlu adanya soft kompetensi. Kalian bisa langsung menjadi misalnya di pelayanan kefarmasian di apotek, maka kalian bisa langsung menjadi pimpinan di sana. Jadi kalian memerlukan kemampuan leadership. Pada dasarnya leadership adalah seni, leadership adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu demi kepentingan organisasi. Jadi nanti adik-adik harus bisa menjadi pemimpin yang baik. Kemampuan manajerial pun harus juga diasah sebagai soft kompetensi. Karena manajerial pada dasarnya adalah seni. Seni untuk melakukan pekerjaan melalui orang lain. Jadi kalian harus pandai-pandai mengatur bagaimana mendelegasikan pekerjaan, bagaimana mengatur waktu baik diri Anda maupun orang lain. Kemudian tentunya kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya. Itu diperlukan untuk mencapai apa? Sesuai dengan anggaran dasar Ikatan Apoteker Indonesia, bahwa peran apoteker adalah meningkatkan kualitas hidup manusia, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di sekitarnya. Bagaimana kalian bisa berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya, baik dokter, perawat, dan juga pasien. Untuk apa? Untuk menciptakan kesembuhan yang 100% kepada pasien. Adik-adik sekalian, yang berikutnya tentunya adalah networking. Bagaimana kalian bisa melakukan dan mengenal teman-teman lain, profesi-profesi lain di luar profesi kesehatan juga diperlukan. Memang saat ini kalau kita bicara, apoteker memang masih belum dikenal luas oleh masyarakat. Karena pada dasarnya banyak masyarakat awam yang masih memahami bahwa apoteker adalah orang yang berada di apotek. Karena itu dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, kami harapkan untuk memakai jas praktek yang hari ini kalian kenakan sebagai identitas jati diri Anda sebagai seorang apoteker. Kemudian pesan dari Pak Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia bahwa
media sosial saat ini juga semakin transparan. Karena itu kami harap teman sejawat sekalian rajinlah berkoordinasi dengan pengurus cabang IAI dan pengurus daerah IAI, terutama apabila mendapatkan informasi yang barangkali mungkin arahnya menuju ke kritik organisasi. Informasi yang benar bisa kalian dapatkan di pengurus cabang maupun pengurus daerah. Dan tentunya di dalam Ikatan Apoteker Indonesia juga ada pengaduan di website Ikatan Apoteker Indonesia. Di dalam mengumpulkan sertifikat kompetensi dalam rangka menyongsong dan mendukung era 4.0 di mana seluruh manusia harus terintegrasi dengan teknologi dan digitalisasi, maka IAI juga membuat sistem informasi apoteker untuk mempermudah teman sejawat sekalian dalam melakukan perpanjangan STRA dan sertifikat kompetensi. Di dalam sistem informasi apoteker terintegrasi nanti dengan Siporlin, di mana kalian akan mendapatkan surat pernyataan bahwa kalian telah memenuhi persyaratan untuk melakukan perpanjangan surat tanda registrasi apoteker. Jadi itu bisa kalian manfaatkan. Kemudian tentunya yang terakhir adalah adanya Permenkes 14 tahun 2021 yang menyatakan bahwa pelaku usaha apotek adalah perseorangan dan non perseorangan. Bila perseorangan, maka pelaku usaha tersebut hanya apoteker. Jadi kalian mendapatkan kewenangan yang luar biasa karena tidak boleh ada perseorangan lain yang menjadi pemilik usaha apotek saat itu. Jadi tentunya apabila kalian mencari mitra untuk mendirikan apotek, harap kalian pilih investor atau mitra yang sesuai dengan kepribadian dan tentunya sifat keapotekeran kita. Jadi kalian harus bisa mengatur manajerial yang terjadi di dalam apotek. Dan kami tentunya tetap menghimbau bahwa apotek adalah dimiliki oleh kalian sendiri sebagai apoteker. Demikian kira-kira sambutan dari Pak Ketua Umum. Pesan terakhir, meskipun kalian adalah apoteker baru yang dilantik hari ini, tetapi dengan kalian melakukan praktek kefarmasian dengan benar, maka kalian sebagai lulusan UMI akan dinyatakan dan disebut ini baru apoteker. Demikian mewakili Bapak Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, Bapak Apoteker Nurul Falah Edi Pariang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Komite Farmasi Nasional yang diwakili oleh Dekan Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia kepada Bapak Apoteker Rahmat Kosman SSI MKes dengan hormat disilahkan. Baik, saya akan membacakan sambutan tertulis dari Ketua Komite Farmasi Nasional pada pengucapan lafal sumpah apoteker Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia Makassar tanggal 22 November 2021. Yang saya hormati Rektor Universitas Muslim Indonesia, Dekan Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia, Ketua Program Studi Profesi Apoteker Universitas Muslim Indonesia,
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Balai Besar Balai POM di Makassar, Ketua Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, rohaniawan, para tamu undangan, orang tua wali apoteker yang berbahagia, serta para apoteker yang bersumpah yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, dan salam sehat. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara pengucapan lafal sumpah apoteker Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya. Selamat kepada saudara-saudari apoteker yang telah mengucapkan sumpah apoteker dan dilantik pada hari ini. Saya turut bangga atas gelar yang baru disandang oleh lulusan Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia pada hari ini. Kebanggaan ini saya harap juga dirasakan oleh Anda yang baru saja mengucapkan sumpah apoteker. Jalan beriring si anak itik ditangkap di pipi kanal. Selamat kepada apoteker yang dilantik, bekerja ikhlas dan profesional. Apoteker baru yang saya banggakan, setiap apoteker yang akan menjalankan praktik wajib memiliki STRA. Pengajuan STRA dilakukan secara daring atau online. Dalam upaya percepatan pelayanan penerbitan STRA kepada apoteker, Komite Farmasi Nasional bersama dengan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia telah mengembangkan aplikasi penerbitan surat tanda registrasi apoteker secara elektronik atau STRA melalui aplikasi ktki.kemenkes.go.id. Tujuan aplikasi pengajuan STRA untuk mempercepat proses penerbitan STRA dan transparansi proses status penyelesaian berkas, serta dapat mencetak STRA secara mandiri. Aplikasi STRA terintegrasi dengan PDDikti, sehingga sebelum pengambilan sumpah apoteker, pihak kampus harus segera mengisi data sertifikat profesi ke PDDikti. Pengajuan STRA dapat dilakukan setelah pengambilan sumpah apoteker dan harus menyiapkan persyaratan dalam bentuk soft copy, dan setelah itu diupload di aplikasi ktki.kemenkes.go.id. Setelah apoteker mengajukan STRA, admin STRA akan memvalidasi data-data pengajuan. Selanjutnya, STRA akan ditandatangani secara elektronik oleh Ketua KFN. Setelah proses penandatanganan secara elektronik oleh Ketua KFN, selanjutnya apoteker dapat mencetak STRA di tempat masing-masing dengan menggunakan printer warna dan kertas 480 gram. Dalam hal cetak STRA dapat diulang sehingga tidak diperlukan lagi legalisir STRA. Hasil cetak STRA dinyatakan telah memiliki kekuatan hukum dan dapat digunakan dalam persyaratan yang dibutuhkan lampiran STRA. Masa berlaku STRA
sejak tanggal penandatanganan elektronik sampai dengan 5 tahun sesuai dengan tanggal dan bulan lahir. Validasi keabsahan data STRA dapat dilakukan dengan cara scan QR Code ESTR yang kemudian akan terhubung melalui alamat ktki.kemenkes.go.id dengan keterangan status dokumen aktif atau tidak aktif atau STRA tidak ditemukan. Tamu undangan, sejawat apoteker dan hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan selamat kepada orang tua wali apoteker yang telah menghantarkan putra-putrinya menyelesaikan studi di Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia. Dengan rasa bangga dan syukur yang mendalam, saya sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada segenap sivitas akademika di Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia atas kerja kerasnya dalam melahirkan apoteker untuk berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup manusia dan siap bersaing di pasar global. Kepada para apoteker baru, selamat mengemban profesi ini dengan penuh tanggung jawab. Semoga upaya kita dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia senantiasa dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, saya sampaikan satu pantun terakhir. Sampan di kayu dengan laju, laju hendak menangkap ikan. Apoteker unggul Indonesia maju, masyarakat sehat kita wujudkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tertanda Ketua Apoteker Dr. Andes Purwadi MMME. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Wakil Dekan 4 Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Ilyas UPMAG dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu sekalian, marilah sejenak kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berdoa. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendatangkan berkah pada kita semuanya, pada institusi kita, Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Farmasi, dan juga pada khususnya pada anak-anak kita yang baru saja diambil sumpahnya juga mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan tamla'u azainallah nuran wa takun lana walil mu'minina farajan wa farhan
wa sururan wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada saat ini kami semua berkumpul di tempat ini melakukan acara pengambilan sumpah apoteker alumni program studi profesi apoteker Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia Angkatan ke-9. Limpahkanlah rahmat-Mu dan berilah kekuatan kepada kami semuanya, khususnya kepada anak-anak kami yang baru saja diambil sumpahnya, agar dapat menunaikan amanah yang diberikan kepadanya untuk kesejahteraan semua umat manusia, khususnya kepada diri dan keluarga mereka. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa yaqinan sadiqan wa dinan qayyiman wa rizqan wasi'an wa amalan shalihan wa nas'aluka tamamal afiyat wa nas'aluka dawamal afiyat wa nas'aluka al-ghina 'anil nar. Allahumma aslih wa la ta'umurna wa barik lana fi ulumina wa amalina. Allahumma alif baina qulubina wa aslih sa'ata bainana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua dan anggota Dewan Sidang meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Demikianlah rangkaian acara pengambilan sumpah apoteker Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia Angkatan 9 Semester Ganjil Tahun Akademik 2021-2022. Dan kepada segenap hadirin, buah kenari, buah mangga dimakan bareng si Abdul Qadir. Terima kasih yang tak terhingga telah membersamai hingga akhir. Akhir kata, saya selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Belum pindah kasih duduk. Duduk Mi. Mana buahnya? Katanya mau makan sama Abdul Qadir. Oke, selamat